Kalau Mbah Kong tuh menghindari misalnya nanti jenengan kalau menolong orang itu, kalau Mbah Kong menghindari, oh aku telah menolongnya, jangan, please jangan, aku membantunya, jangan. Oh apalagi bilang seperti yang kemarin itu bilang, wah saya mau pakai ini mau bantu orang, wah itu sombong banget, nggak boleh itu. Enggak ya, kadang-kadang kalau ada pasien yang lempar sekarang, nggak mau terima pasien. Bukan, ndak gitu. Kalau jenengan lempar jenengan salah. Dosa besar sampean. Lu yang dimintain tolong lu lemparkan. Jahat sekali itu. Sangat jahat. Nggak bisa. Bukan sangat jahat ya. Kalau orang itu minta tolong sama kita, pasti Tuhan lengkapi dengan ketakberdayaan kita, dengan kerapuan kita, itu beliau pasti lengkapi. Maka kucing pun dipakai, anjing pun dipakai, daun pun dipakai, batu pun dipakai, aneka hal dipakai. Karena kekuatan dan keajaiban beliau ini tiada batas. Lu dimintain tolong orang, lu lempar ke orang lain, kasarannya kayak gitu. Jadi lepas dari tanggung jawab. Lu tidak menghargai kasih beliau. Nggak boleh. Jahat sekali tindakan kayak gitu. Enggak. Makanya dikasih keterangan yang lebih bisa gitu. Ya, kalau orang itu katanya memanggil kita, artinya ya beliau sudah memakai kita. Maka itu jangan sombong. Harus makin rendah hati. Makin rendah hati. Di rumah kan ada tetangga yang anaknya stres tuh, kadang-kadang sering ke rumah minta air gitu kan. Jadi kalau namanya orang depresi itu kan overthinking, bukan karena sakit penyakit. Orang depresi itu karena overthinking. Jadi terlalu banyak yang dipikirkan di luar kapasitas dia, akhirnya stuck. Itu juga ada tuh paman aku yang lagi stres. Ya kalau mengalami depresi berat dalam kehidupan, terapkan long breathing, terapkan pernapasan panjang. Bukan untuk organ, ya konsentrasi untuk penyembuhannya. Yang Mbak Kong sampaikan bagaimana pola long breathing itu kan udah Mbak Kong kasih, ya kan. Tarik napas, perutnya mengembang, hembuskan, kembali alirkan. Tarik napas, perutnya mengembang, hembuskan, selembut mungkin, jangan tegang. Nah cara mudahnya suruh berbaring. Ya nanti Mbak Kong kasih metode terapinya, nanti boleh lu rekam agar bisa membantu, agar bisa menerapkan untuk emergensi ya. Untuk emergensi, bukan untuk kesombongan, bukan untuk tinggi hati, tapi betul-betul untuk menolong yang memerlukan, yang membutuhkan. Jangan kita ngelur ke sana kemari, wah mau menolong orang, wah mau bantu orang, wah mau ngobatin orang, itu enggak boleh. Jangan, itu enggak boleh terjadi, enggak boleh terjadi dalam anak-anak saya, enggak boleh. Kalau udah tahu yang bagus, mana kita melakukan yang jelek, itu kan. Itu tuh kalau pesan Mbak Kong kan sana. Jadi Mbak Kong enggak mau kalian jadi sombong, jadi tinggi hati, merasa ini merasa itu, enggak. Jauhkan ini dalam kehidupan kita. Kita harus makin rendah hati, kan harus baik, harus benar, harus tepat, wajib bijaksana, terus mengasihi. Kalau bisa memberi, kalau tidak mau bisa memberi, ya jangan pernah kita itu berpamrih ria. Tuhan sediakan apapun yang kita butuhkan dan perlukan tepat waktu. Jangan mencari-cari perkara dalam hidup. Beliau menyiapkan apapun yang dibutuhkan hambanya. Ya, kesana. Ikutinlah. Makanya kan Mbak Kong kasih PR. Kalau pagi janganlah engkau tidak melihat matahari terbit. Ya itu loh, ditungguin perkutut hitam saya. Tuh, lihat tuh. Tuh lihat nih. Di atap itu loh, lihat, kamu hanya mengangguk-angguk aja. Kelihatan apa enggak? Nah itu di situ. Tadi yang putih udah datang, oke? Sekarang yang hitam ini nungguin kita ngobrol.
Indah kan? Ya seperti itu. Makanya kita ya dalam kehidupan ini keberimbangan jasmani rohani ini harus seiring. Jasmani dan rohani menyatu jadi jiwa, jadi spirit, jadi daya hidup. Ya, makanya jangan disalah artikan. Wah ini spiritual, tapi nggak paham spirit itu apa. Spirit itu daya hidup. Spirit itu daya hidup. Spirit itu jiwa. Menyatunya jasmani dan rohani itulah spirit. Sehingga engkau hidup. Bagaimana itu hidup ada? Engkau dikasih napas. Lalu bagaimana menjaga konektivitas dengan sang pemberi napas? Lakukan pernapasan panjang. Lalu bagaimana lu berdoa dari pagi sampai pagi kalau nggak ada sinyalnya? HP kita ini canggih, punya pulsa, punya kuota. Kalau nggak ada sinyal, lu bisa ngubungin nggak? Apalagi kalau baterainya habis, kasarannya gitu. Nah, jadi yang penting adalah sinyalnya itu ada. Jadi kita harus menjaga networking, menjaga konektivitas antara napas kita dengan sang pemberi napas. Nah, gitu. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi kalau melayani sesama hidup. Ingat sesama hidup loh ya, bukan hanya pada manusia aja, sesama hidup. Pada tumbuhan yang memberikan oksigen pada kita, aneka yang tumbuh dan hidup, mau binatang seperti apapun. Makanya kan aku nggak tega karena kamu bersihin sarang laba-laba, nggak tega melihat proses bikin sarangnya aja senjelimet itu. Nggak tega. Amati, kamu nanti nggak tega juga. Amati, dari pantatnya keluar benang, dia susun, dijalin. Nangis saya lah kalau ngerusak rumahnya. Rumahmu tak rusak, kamu marah nggak? Tanpa istananya itu dia nggak dapat makan, bro. Kan dia nyangkut aja. Kalau ada nyamuk nyangkut dia makan, ada kupu-kupu nyangkut baru dia makan. Kalau ada tawon nyangkut baru dia, itu pun dibungkus dulu, ya kan? Diikat dulu. Nanti setelah senyap baru dia nikmati sarinya. Inilah siklus of life ini harus kita makin peka atas hidup dan kehidupan. Ya kalau kita, makanya ada yang ekstrim sampai vegetarian, sampai nggak makan daging main. Ya esensinya ke sana, latihan self control itu tadi. Gitu. Bukan untuk menyembuhkan diri, wah gua nggak makan daging, gua nggak minum darah. Kalau darahmu halal gua minum. Kasarannya gitu kan. Ya marilah kita menapai ini hidup dengan penuh welasnya, penuh kasihnya. Selalu aja, kalau nggak nyaman jangan diterusin, kalau nggak tentram jangan dijalanin. Karena kalau dari beliau itu pasti nyaman, tentram, harmoni, tidak akan menyakiti orang, apalagi menghujat, memaki, mencemooh, menghina, mengkritik tanpa solusi. Itu adalah tindakan-tindakan yang mengendalkan kesombongan ragawi, kesombongan badani, mengabaikan kesucian dan kemuliaan yang memberikan napas dalam hidup kita. Misalnya itu kalau esensinya di sana. Jadi semua intinya adalah dalam ketekunan kita, intensitas kita dalam menerapkan pernapasan panjang. Pernapasan panjang selalu terapkan terus. Kalau putus buruan sambung. Misalnya. Kalau jenengan jarang melakukan ya wajah jadi kusut, ya kan, apa-apa jadi overthinking, negative thinking, perasaannya negatif, pikirannya negatif, ya tindakannya negatif juga. Gitu. Hindarilah itu, hindari. Jangan kita yang jelek-jelek.